Halo Konstantinors, jumpa lagi dengan gue yang gak akan bosen-bosen untuk menemani hari-hari kalian yang isinya cuma rebahan dan nonton anime alias wibu. Kali ini admin akan bahas alur cerita Demon Slayer season 3. Meskipun agak telat, tapi admin rasa masih tetap hangat untuk diperbincangkan. Kalau begitu langsung saja kita ke pembahasan. Tapi jangan lupa buat pakai headset dan tentu saja selimut. Tutup jendela kalian biar gak silau, kunci kamar, subscribe channel Konstantin Benci Usmani, dan cekinyot. Kakushi bernama Goto menemukan keberadaan Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke pasca perang melawan Gyotaro dan Daki. Tugas Kakushi adalah bersih-bersih area perang pasca pertempuran Demon Slayer. Di sisi lain, Ubuyashiki mengetahui kabar kemenangan dari Tanjiro dan kawan-kawan atas Gyotaro dan Daki. Ubuyashiki bersyukur dan ia makin optimis untuk mengalahkan anggota keluarga terburuk dalam sejarah Ubuyashiki, yaitu Kibutsuji Muzan. Gyoko memberitahu Muzan bila ia telah menemukan lokasi dari penempa pedang. Desa penempa pedang sangat penting karena hanya desa itulah yang bisa membuat pedang Nichirin yang dapat memenggal kepala iblis. Setelah mengancam Gyoko, Muzan akhirnya menyetujui untuk diadakannya penyelidikan di desa penempa pedang. Muzan meminta Hantengu untuk menemani Gyoko. Sumiyoshi adalah leluhur dari keluarga Kamado yang hidup di era Sengoku. Saat itu Sumiyoshi kedatangan tamu, yaitu Yorichi Sugikuni, sang founding father dari teknik pernapasan. Yorichi dan Sumiyoshi telah saling mengenal, terutama karena Yorichi telah menyelamatkan Sumiyoshi. Sikap ramah Sumiyoshi membuat Yorichi sedikit terbuka pada keluarga Kamado. Percakapan tersebut berakhir dengan Yorichi yang merendahkan dirinya sendiri. Tanjiro terbangun dengan air mata yang menetes. Mimpi yang diperoleh Tanjiro terasa begitu nyata. Tanjiro sadar bila orang yang muncul dalam mimpinya, yaitu Yorichi, adalah orang yang sangat penting. Setelah siuman, Tanjiro mencoba menanyakan mengenai pedang terbarunya. Tetapi Tanjiro tak mendapatkan kabar baik dari Haganezuka. Di sisi lain, Tanjiro telah membutuhkan pedang baru karena ia telah benar-benar pulih. Tanjiro pun disarankan untuk berangkat ke desa penempa pedang. Tanjiro diantar oleh seorang Kakushi dengan mata dan hidungnya yang ditutup. Lokasi desa penempa pedang sangatlah rahasia agar iblis tak mampu menemukannya. Lokasi desa tersebut sangatlah jauh. Kakushi juga tak mengerti rute seutuhnya dari desa tersebut. Setibanya di desa penempa pedang, Tanjiro dipersilahkan untuk bersantai di pemandian air panas. Dalam perjalanannya, ia berpapasan dengan seorang Hashira cinta, Mitsuri Kanroji. Pertemuan tersebut pun berlangsung epik. Setelah pertemuan dengan Mitsuri Kanroji, Tanjiro juga bertemu dengan Demon Slayer lain yaitu Genya Shinazukawa. Tetapi saat itu Genya tak ingin berbicara pada Tanjiro. Dalam jamuan makan malam, Tanjiro diberitahu oleh Mitsuri bila di desa penempa pedang terdapat sebuah pedang legendaris yang dapat membuat penggunanya menjadi kuat. Mitsuri pun berharap agar Tanjiro menemukan pedang tersebut. Terbujuk oleh omongan Mitsuri, pada keesokan harinya Tanjiro berjalan-jalan di wilayah desa untuk melakukan observasi. Tapi tanpa diduga-duga ia melihat Hashira kabut, Tokito Muichiro, tengah berdebat dengan seorang penduduk bernama Kotetsu. Tanjiro tak tahan dengan apa yang terjadi di antara mereka berdua. Tanjiro pun memutuskan untuk membela Kotetsu. Setelah duduk, permasalahan diketahui, yaitu mengenai sebuah boneka legendaris. Tanjiro pun menyaksikan Muichiro berlatih dengan boneka tersebut. Boneka tersebut adalah boneka langka milik keluarga Kotetsu. Kotetsu bersikeras mempertahankannya karena ia tak ingin boneka tersebut rusak. Setelah Muichiro berhasil mengalahkan boneka tersebut, Kotetsu pun mengecek keadaannya. Mengetahui bila fungsi boneka tersebut masih normal, Kotetsu yang mulai menyukai sifat dari Tanjiro pun membolehkan Tanjiro untuk berlatih dengan boneka tersebut. Dalam pertempuran yang teramat sengit, Tanjiro harus meluangkan waktu berhari-hari demi dapat melancarkan serangan pada boneka tersebut. Di hari ketujuh, Tanjiro berhasil menebas kepala boneka tersebut. Setelah kepala boneka tersebut tertebas, Tanjiro melihat terdapat pedang yang menancap di dalamnya. Tanjiro dan Kotetsu yang penasaran dengan kualitas pedang dari era Sengoku pun kemudian segera mengambil pedang tersebut.
Setelah dilihat, rupanya pedang tersebut telah berkarat. Di tengah kekecewaan yang melanda Tanjiro, tiba-tiba muncul Haganezuka yang menawarkan diri untuk memoles pedang tersebut. Haganezuka berjanji akan mengembalikan pedang tersebut seperti sedia kala. Setelah mendapat izin dari Kibutsuji Muzan, akhirnya Gyoko dan Hantengu tiba di desa penempa pedang. Mereka mulai merambah lokasi yang berbeda. Gyoko berada di sekitar pemandian air panas yang saat itu terdapat Kanamori. Gyoko pun menculik Kanamori. Di saat yang sama, Muichiro mencari Kanamori untuk mengambil pedangnya. Akan tetapi Muichiro tak berhasil menemukan Kanamori. Ia pun bertanya pada Tanjiro. Di lokasi penginapan Tanjiro, Hantengu muncul dan mengejutkan Tanjiro serta Muichiro. Muichiro dengan sigap menggunakan teknik pernapasan kabut, kuda-kuda keempat, Iryugiri. Menyadari serangan yang dilancarkan Muichiro, Hantengu dengan segera menghindarinya. Setelah tahu bila Hantengu menghindar, Tanjiro pun turut menyerang Hantengu dengan Hinokami Kagura Yokatotsu. Hantengu pun terjatuh dari langit-langit ruangan itu. Mengetahui bila Hantengu tengah melemah, Nezuko yang berubah ke mode iblis menendang Hantengu. Setelah tubuhnya terpental akibat tendangan Nezuko, Muichiro dengan cepat memenggal kepalanya. Hantengu yang telah terpenggal rupanya mampu beregenerasi dari masing-masing potongan tubuhnya dan menjadi dua tubuh. Keduanya memiliki sifat yang bertolak belakang. Karaku memiliki kemampuan memanipulasi angin, ia menerbangkan Muichiro. Karaku yang menggunakan Uchiwa berbentuk mapel memiliki kekuatan untuk menghempaskan lawan. Muichiro pun menjadi korban dari kekuatan tersebut. Setelah menerbangkan Muichiro, kali ini giliran Sekido yang menunjukkan kemampuannya. Sekido menyerang Tanjiro dengan kemampuan manipulasi petirnya. Tanjiro pun tersengat oleh serangan tersebut. Untung saja Genya datang membantu mereka. Genya yang muncul di atas atap menggunakan pistol khusus miliknya untuk memenggal kepala kedua iblis sekaligus. Setelah tertebas, laki-laki kedua iblis tersebut beregenerasi dengan menghasilkan tubuh baru pada bagian tubuh yang terpisah. Jumlah mereka menjadi 4 orang dengan munculnya 2 iblis lagi, yaitu Uroki dan Aizetsu. Hal tersebut membuat suasana menjadi lebih mencekam. Aizetsu yang memiliki senjata tombak kemudian menusuknya ke Genya yang sedang lengah. Sedangkan Uroki menculik Tanjiro ke tengah hutan dan kemudian menjatuhkannya. Muichiro yang terlempar di tengah hutan berlari secepat mungkin untuk menyusul Tanjiro. Tetapi ia melihat Kotetsu yang diserang oleh iblis ikan. Muichiro yang tidak tega kemudian membantu Kotetsu dengan menyingkirkan iblis tersebut. Tanjiro yang berhasil selamat dari ketinggian kembali diserang oleh Uroki. Tanjiro pun merefleks serangan tersebut dengan mengibaskan pedangnya yang membuat kepala Uroki terpotong. Potongan tubuh Uroki beregenerasi menjadi 2 meskipun dengan bentuk yang tak sempurna. 2 iblis pecahan Uroki tadi menyerang Tanjiro. Setelah itu Tanjiro menusuk lidah dari iblis tersebut. Setelah berhasil mengalahkan iblis pecahannya, Uroki kembali menyerang Tanjiro. Tanjiro mengalami cedera pada bahunya. Kemudian Tanjiro mendapatkan luka di beberapa bagian tubuhnya. Setelah beberapa kali terkena serangan Uroki, kini Tanjiro berhasil memotong lidah Uroki. Uroki yang lidahnya terpotong pun terjatuh dan tak berdaya untuk sesaat. Genya yang sebelumnya tertusuk tombak Aizetsu mengeluarkan pistolnya dan menembakkan ke kepala Aizetsu. Meskipun kepalanya telah hancur, Aizetsu masih mampu menarik tombaknya dari tubuh Genya. Kemudian Aizetsu beregenerasi. Mengetahui Aizetsu yang telah beregenerasi, Genya kembali menyerangnya dengan tebasan pedangnya. Di tengah upaya untuk menebas kepala Aizetsu, Sekido menghentakkan tongkatnya untuk menyengat Genya. Genya yang tersengat masih mampu untuk melancarkan serangan pada Sekido. Lengan Sekido pun hancur. Mengetahui Genya yang masih belum menyerah, Aizetsu menusuk Genya dan melemparkannya ke ruangan. Di sisi lain, Karaku yang tengah bertarung dengan Nezuko menendang perut Nezuko hingga tembus. Tak butuh waktu lama, Nezuko menyerang balik Karaku dengan menendang kepalanya. Setelah itu Nezuko membakarnya dengan darah iblis. Tak cukup dengan membakarnya, Nezuko merebut Uchiwa Karaku dan mengibaskannya membuat Karaku terlempar jauh.
Mengetahui pergerakan Nezuko yang liar, Sekido menghentikannya dengan menancapkan tongkatnya di leher Nezuko. Ia juga menyetrumnya. Kembali ke Tanjiro, lagi dan lagi Tanjiro terkena serangan Urogi. Tetapi dalam serangannya yang lain, Tanjiro mampu menangkis serangan Urogi. Tak berhenti sampai di situ, Tanjiro mampu menusuk perut Urogi. Tanjiro memanfaatkan tubuh Urogi yang ringan untuk mendorongnya. Tanjiro pun membawa kembali Urogi ke penginapan. Di sisi lain, Sekido tengah menyiksa Nezuko. Mengetahui kedatangan Tanjiro, Sekido dengan segera menyerangnya. Tetapi Tanjiro berhasil menghentikan menggunakan potongan kaki Urogi. Potongan kaki tersebut mampu meredam kekuatan Sekido. Tak cukup sampai di situ, Tanjiro pun menebas lidah Sekido. Setelah kondisi aman, Tanjiro menyelamatkan Nezuko dengan mencabut tongkat listrik Sekido. Setelah tertebas lidahnya, Sekido dapat beregenerasi dengan cepat. Ia pun kembali menyerang Tanjiro. Akan tetapi kini giliran Nezuko yang menyelamatkan Tanjiro. Nezuko menggunakan teknik andalannya yaitu api darah iblis. Karaku yang baru saja muncul menyerang Tanjiro dan Nezuko. Akibat serangan tersebut, keduanya pingsan. 3 belahan diri Hantengu pun telah berkumpul. Di sisi lain, desa direpotkan dengan kemunculan iblis-iblis ikan. Tak lama setelah itu, Mitsuri berlari ke pemukiman warga untuk menolongnya. Muichiro yang berupaya menyelamatkan Haganezuka dikejutkan dengan kemunculan Gyoko. Kanroji yang telah tiba di pemukiman warga segera melancarkan serangan ke para iblis. Setelah menyelamatkan warga, Kanroji segera menyusul ke kediaman kepala desa, yaitu Tejin. Di sana terdapat iblis yang mengancam nyawa Tejin. Kanroji pun menggunakan pernapasan cinta, kuda-kuda pertama, Hatsukoi no Wananagi. Nyawa Tejin pun berhasil terselamatkan. Setelah terkena serangan Karaku, Nezuko membawa lari Tanjiro untuk menjauh dari 3 iblis Hantengu. Akan tetapi Sekido melancarkan serangan bertubi-tubi. Meskipun berupaya menghindari serangan Sekido, akhirnya Nezuko dan Tanjiro terkena serangan listriknya. Setelah itu, kini Tanjiro yang menggendong Nezuko dan membawanya kabur. Akan tetapi Karaku mengejar mereka dan melancarkan serangan. Serangan tersebut pun mengenai Tanjiro dan Nezuko, yang mengakibatkan mereka terlempar dari bangunan. Serangan tersebut juga menghasilkan debu yang menghalangi pandangan para iblis. Di sisi lain, Tanjiro berupaya mengajak Nezuko untuk lari. Tapi Nezuko malah menggenggam pedang Nichiren Tanjiro dengan kuat, hingga membuat tangannya berdarah. Kembali ke Muichiro, Gyoko memperkenalkan dirinya. Selain itu, ia juga memamerkan orang-orang yang diculiknya dan menganggapnya sebagai karya seni. Setelah membuat suasana menjadi emosional, Gyoko pun membunuh para penempa pedang satu demi satu. Akan tetapi, Muichiro tak tahan dengan sikap Gyoko, segera melancarkan serangan. Serangan Muichiro tak berhasil mengenai Gyoko karena ia berpindah ke guci di atas atap. Tanpa menunggu lama, Muichiro mengejar Gyoko di atas atap. Tetapi Gyoko berpindah lagi. Kemudian ia mengeluarkan jurus 2 ekor ikan koi. Ikan tersebut mengeluarkan ratusan jarum yang mengincar Muichiro. Jarum-jarum tersebut tak berhasil mengenai Muichiro. Karena tak berhasil menyerang Muichiro, ikan-ikan tersebut pun berganti menyerang Kotetsu. Serangan tersebut nyaris membunuh Kotetsu, tapi beruntung Muichiro segera menyelamatkannya. Sebagai akibatnya, Muichiro terkena jarum-jarum terkutuk dari 2 ekor ikan koi. Meskipun wajahnya dipenuhi oleh jarum, Muichiro masih dapat melancarkan serangan ke Gyoko. Serangan tersebut pun mengenai salah satu lengan Gyoko. Tetapi Gyoko melancarkan serangan balik dengan teknik darah iblis Suigo Kubaji. Teknik tersebut memungkinkan untuk mengurung seseorang ke dalam gumpalan air berbentuk pot.
Di sisi lain, Nezuko bermaksud untuk menjadikan pedang Tanjiro membara akibat api dari darah iblisnya. Pedang Tanjiro pun diselimuti oleh kobaran api. Hal itu dimanfaatkan Tanjiro untuk melakukan serangan mendadak. Serangan tersebut adalah tebasan layaknya naga yang mengamuk, bernama Hinokami Kagura Nichiun no Ryu. Saking cepatnya serangan Tanjiro hingga ketiga iblis Hantengu tak mampu menghindarinya. Sedangkan iblis lainnya yaitu Aizetsu berhadapan dengan Genya. Aizetsu melancarkan tusukan ke tubuh Genya, tetapi Genya telah memenggal kepalanya. Dalam perdebatan mengenai iblis Hantengu yang tak kunjung lenyap, padahal keempat iblis dikalahkan, Sekido telah bergenerasi dan kembali menyerang Tanjiro. Beruntung Tanjiro menyadarinya dengan menghindar. Di sisi lain, iblis lainnya juga telah bangkit. Saat itu Nezuko membantu Tanjiro dengan menghadapi Karaku. Tetapi Karaku masih saja melancarkan serangan pada Tanjiro. Di sisi lain, Tanjiro menyadari bahwa tubuh Hantengu yang asli tengah bersembunyi di suatu tempat. Karaku yang mencoba mencegat Tanjiro agar tak menemukan tubuh Hantengu kembali menyerang. Tak cuma Karaku, Sekido juga melancarkan serangan. Tanjiro pun kembali menghadapi Karaku. Nezuko yang berupaya menghentikan serangan Sekido tertusuk oleh Aizetsu. Kembali ke Muichiro. Saat ini ia belum mampu keluar dari guci air Gyoko. Sedangkan Tanjiro berhasil memotong tangan Sekido. Kemudian Tanjiro melawan Uroki dan memotong lidahnya. Di sisi lain, Nezuko berhasil mengalahkan Aizetsu. Saat berusaha menyerang Karaku, Tanjiro malah terkena hempasan angin Karaku. Tanjiro pun terbanting ke tanah. Tanjiro yang masih tak berdaya disiksa oleh Karaku. Genya yang berhasil menemukan keberadaan Hantengu menebas kepalanya. Tetapi justru pedang Genya yang patah. Saat berupaya memotong kepala Hantengu, tiba-tiba Sekido menerjang Genya. Tetapi beruntung, Tanjiro memotong tangan Sekido. Setelah berhasil menyelamatkan Genya, Aizetsu tiba-tiba muncul dan menyerang Tanjiro. Genya yang menyadari keberadaan Aizetsu seketika melindungi Tanjiro dan meminta Tanjiro untuk mengejar Hantengu. Tanjiro pun menggorok leher Hantengu. Tanjiro terkejut merasakan aura iblis di belakangnya. Ia adalah Zohakuten, iblis gabungan dari 4 iblis emosi. Tiba-tiba ia memukul genderangnya dan menggerakkan kadal kayu yang menyerang Tanjiro. Tetapi Tanjiro berhasil selamat dengan menaiki kadal itu. Selain itu, Tanjiro juga berusaha menebas kadal tersebut. Beruntung Nezuko menyelamatkan Tanjiro untuk menyingkirkan ia dari kadal tersebut. Setelah berhasil membuat Muichiro tak berdaya, Gyoko memasuki gubuk milik Haganezuka. Gyoko menyerang Kanamori. Ia juga menyerang Haganezuka. Di sisi lain, Kotetsu memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Muichiro. Ia meniupkan oksigen pada gumpalan air yang menenggelamkan Muichiro. Muichiro keluar dari kurung. Karena berhasil bernapas, maka Muichiro kini memiliki tenaga untuk menggunakan teknik pernapasan. Setelah ia terbebas, ia memasuki gubuk dan menyerang Gyoko. Lagi-lagi Gyoko mampu berpindah. Ia membalas serangan Muichiro dengan mengeluarkan tentakel gurita dari dalam potnya. Muichiro menghentikan tentakel tersebut dengan menebasnya. Terlebih lagi, Muichiro menggunakan kuda-kuda kelimanya, Kaun no Umi. Meski Gyoko berhasil berpindah, tetapi lehernya sempat terkena pedang Muichiro. Gyoko mengejutkan Muichiro dengan berpindah di belakangnya dan mengeluarkan ikan koi yang berjumlah 5 ekor. Tetapi serangan tersebut tak berarti apa-apa bagi Muichiro. Tak cukup dengan 5 ekor ikan koi, kali ini Gyoko mengeluarkan 10.000 ikan lendir terbang. Muichiro yang menggunakan kuda-kuda keenamnya, Suki no Kaso, berhasil menghentikan jurus Gyoko. Tidak terima jurusnya dikalahkan, Gyoko menjadi semakin serius dengan menunjukkan wujud aslinya. Ia menggunakan teknik darah iblis, sisik ikan pembunuh.
Pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Gyoko berhasil Muichiro tangkis. Ia pun kembali menyerang Gyoko dengan menggunakan kuda-kuda ketujuh Oboro. Di dalam kabut buatan Muichiro, Gyoko beberapa kali melancarkan serangan, tetapi itu hanyalah ilusi. Melalui ilusi yang ia ciptakan, Muichiro dengan mudah menghindari serangan Gyoko. Saat Gyoko putus asa, Muichiro menebas leher Gyoko. Kembali lagi ke Tanjiro yang berusaha melancarkan serangan pada Zohakuten. Tetapi serangan Tanjiro dibalas dengan jurus gelombang suara. Tanjiro pun tak mampu menghindarinya. Di sisi lain, Genya juga turut menyerang menggunakan pistolnya. Akan tetapi kadal-kadal tersebut berhasil melilit Genya. Tanjiro yang masih tak berdaya setelah terkena jurus gelombang suara kembali menjadi incaran kadal Zohakuten yang berhasil menggigit kaki Tanjiro. Tanjiro yang berusaha menjauh masih menjadi incaran dengan jurus petir. Tanjiro berusaha berlari sejauh mungkin. Tetapi kadal kayu Zohakuten mampu memperpanjang dirinya melalui kadal kecil yang keluar dari mulutnya. Di momen kritis tersebut, Mitsuri muncul untuk melepaskan Tanjiro. Setelah membawa Tanjiro ke tempat yang aman, Mitsuri menyerang Zohakuten. Zohakuten pun tak tinggal diam, ia menggunakan jurus petirnya. Jurus petir tersebut berhasil Mitsuri tangkis dengan pernapasan cinta kuda-kuda ketiga Koi Neko Shigure. Zohakuten kembali menyerang Mitsuri dengan elemen angin miliknya. Mitsuri yang berhasil menghindari elemen angin Zohakuten menggunakan kuda-kuda kedua Ono Meguru Koi untuk menyerang Zohakuten. Setelah itu Mitsuri menggunakan kuda-kuda kelima Yurameku Renjo untuk melilitkan pedangnya di leher Zohakuten. Zohakuten tak tinggal diam, ia membuka mulutnya dan menggunakan jurus gelombang suara. Mitsuri yang merasa berada di atas angin tak memiliki waktu untuk menghindari serangan itu. Ia pun terkena serangan tersebut. Setelah serangan tersebut mengenainya, Mitsuri pun mematung. Hal tersebut dimanfaatkan Zohakuten untuk membunuh Mitsuri. Tetapi untung saja Tanjiro, Genya, dan Nezuko bergerak secara bersamaan untuk menyelamatkan Mitsuri. Melihat itu, Zohakuten menggunakan teknik petir untuk menyerang mereka. Tetapi Mitsuri yang telah siuman menangkis serangan tersebut. Mitsuri yang merasa telah diselamatkan pun menjadi lebih bersemangat dalam menyerang Zohakuten. Mengetahui bila Tanjiro, Genya, dan Nezuko sedang mengincar tubuh aslinya, Zohakuten pun mengirimkan kadalnya untuk menghadang. Tetapi lagi-lagi Mitsuri melindungi mereka. Tak cukup sampai di situ, Mitsuri kembali melancarkan serangan pada Zohakuten. Tak tinggal diam, Zohakuten menggerakkan kadal-kadalnya untuk menyerang Mitsuri. Mitsuri membalas serangan Zohakuten dengan teknik miliknya. Ketika berhasil meraih pohon yang melindungi Hantengu, Genya pun segera menebasnya. Karena kulit pohon tersebut sangat keras, ia kemudian menggigitnya. Melihat upaya Genya, Tanjiro turut menebas pohon tersebut. Kemudian Nezuko membantu dengan membakarnya. Tanjiro kembali menebas pohon tersebut. Terakhir, Genya membuka pohon tempat Hantengu bersembunyi. Mengetahui Hantengu telah jauh meninggalkan mereka, Genya berusaha melempar pohon-pohon untuk menghentikan Hantengu. Tak terkecuali Nezuko yang juga turut menyerang Hantengu. Tanjiro yang berhasil menggunakan kekuatan pernapasan petir untuk meningkatkan kecepatannya menyusul Hantengu dan menebas lehernya. Hantengu yang nyaris kehilangan kepalanya tiba-tiba bertransformasi menjadi besar bernama Urami. Keadaan itu berbalik karena sekarang Tanjiro lah yang tak berkutik. Tetapi Genya segera datang dan berupaya melepaskan cengkeraman Urami. Genya tak berhasil menyingkirkan tangan Urami, malahan ia juga akan terkena jurus gelombang suara. Melihat itu, Nezuko muncul untuk membakar Urami. Mereka pun terjatuh ke jurang. Setelah berada di lembah, Tanjiro kembali mengejar Urami dan memotong kepalanya.
Tanjiro yang merasa telah mengalahkan Hantengu dikejutkan dengan Urami yang masih dapat bergerak meskipun tak memiliki kepala. Tanjiro pun sadar bila ia harus memotong leher Hantengu yang asli yang ternyata bersembunyi di jantung Urami. Tanjiro pun menebas jantung Urami. Tubuh Hantengu yang asli pun mencuat dan menjadi abu akibat paparan sinar matahari. Anime Demon Slayer Swordsmith Village Arc pun berakhir dengan kemenangan Tanjiro dan kawan-kawan atas dua iblis bulan atas sekaligus. Di arc selanjutnya kita akan melihat Muzan yang mulai mengincar Nezuko. Terima kasih bagi kalian yang telah menemani Konstantin dalam video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar sebelum meninggalkan channel ini. Like dan share juga kalau kalian suka dengan admin bercerita. Sampai jumpa di video yang akan datang.